Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنتهم إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Ikhwan wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna yang telah memberikan berbagai macam karunia kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, serta kenikmatan sehat wal afiyah, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dan melaksanakan salah satu kewajiban dalam kehidupan kita, yakni thalabul ilm. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dari ilmu yang kita kaji, memberikan kemudahan dan kekuatan agar kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pahami. Juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam melaksanakan ketauhidan dan amal ibadah kepadanya. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, bab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, pada bulan lalu terakhir kita membahas tentang hadis sholawat Ibrahimiyah, ya, tentang sholawat yang kita baca ketika kita bertasahud. Hadis yang berjalan dari kalangan para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud Al-Ansari. Ibnu Mas'ud Al-Ansari pernah berkata bahwa Basir bin Sa'ad pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli 'alaika, kaifa nusalli 'alaika?" Itu sudah kita bahas, ya. Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami membaca salawat kepada engkau.
Maka bagaimana cara kami, pakaifa nusalli alaika, bagaimana cara kami membaca salawat atasmu? Kata kemudian Nabi diam, artinya menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi SAW berkata dan memerintahkan kepada para sahabat yang hadir saat itu dengan kalimat qulu, ucapkanlah oleh kalian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum, dan cara membaca salam sebagaimana yang telah kalian ketahui. Artinya bahwa salam terlebih dahulu diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu lebih dulu, baru kemudian ada perintah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi perintah di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, perintahnya berselawatlah kalian dan ucapkanlah salam kalian dengan salam yang sempurna kepada Nabi SAW. Padahal salam dulu Nabi ajarkan, baru membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Wazada Ibnu Khuzaimah fi, ada tambahan dari Imam Ibnu Khuzaimah di dalam permasalahan salawat. Pertanyaan dari Basir bin Sa'ad, fa kaifa nusalli 'alaika idza nahnu shallaina 'alaika bisalatina. Artinya dari riwayat Ibnu Khuzaimah ini secara khusus, bagaimana cara kami membaca salawat kepada engkau ketika kami di dalam solat. Nah, ini menunjukkan bahwa sirah kalimat salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak boleh ditambah atau dikurangi, sebagaimana nas yang diajarkan oleh Nabi SAW, karena ada takyid, ada ikatan kalimat fi sholatina, ketika kami melaksanakan sholat. Ya. Hadis yang berikutnya di sini hadis 250, ya, hadis 250. Hadis dari jalan sahabat Nabi yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'in. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian tasyahada, telah membaca tasyahud. Tasyahada, telah membaca tasyahud, telah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kalimat tasyahud, perhatikan nih Pak, ini ngaji kitab Bulughul Maram yang kita bahas. Kalau kalimat tasyahud yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala, itu ada kalimat la syarika lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat apabila salah seorang di antara kalian telah membaca tasyahud, maka tasyahud yang dimaksud dalam hadis ini sebagaimana tasyahud yang dibawakan dalilnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dengan kalimat la syarika lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, itu maksudnya.
Ketika kita sudah membaca kalimat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Nabi SAW mempergunakan lam amr, falyasta'iz, maka hendaklah salah seorang di antara kalian yang telah bertasahud itu meminta perlindungan kepada Allah min arba'in, dari 4 hal, ya, dari empat hal. Yaqulu, hal keadaan seseorang di antara kalian itu mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Pertama, ya Allah, sungguh aku meminta perlindungan kepadamu dari azab neraka jahanam. Pertama. Yang kedua, min azabil qabri, dari azab kubur, azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah, ujian kehidupan dan ujian kematian. Fitnah itu ujian, ya, kayak fitnah kubur berarti ujian yang ada di alam kubur. Yang keempat, wa min syarri fitnati al-masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan ujian al-masih ad-dajjal. Al-masih, ya, ad-dajjal. Muttafaq alaih. Wa fi riwayati li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim. Tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim sendiri, maka kalimatnya adalah idza faragha ahadukum min tasyahhudil akhir. Ini lebih konkret lagi. Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai melakukan tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kalau hadis Imam Bukhari tadi tidak ada kata-kata tasyahud akhir. Kalau tadi, ya, idza tasyahhada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian telah bertasyahud. Nah, kalau hadis Imam Muslim saja, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai melakukan tasyahud atau membaca tasyahud akhir. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini, kalimat doa itu dibaca pada tasyahud akhir, tasyahud yang memiliki dua tasyahud atau dua tahiyat, ya. Kita lihat hadis yang berikutnya, nanti baru kita baca sarahnya. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni, ajarkanlah kepadaku duaan, satu doa, ad'u bihi, yang aku baca satu doa tersebut fi sholati, di dalam salatku. Kalimatnya fi sholati, di dalam salatku. Perhatikan. Qala, kemudian Nabi SAW memberikan jawaban atas permintaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sungguh aku telah melakukan kezaliman atas diriku. Sungguh aku telah melakukan kezaliman atas diriku. Zulman katsira, kezaliman yang begitu banyak atau kezaliman yang begitu besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kezaliman tersebut illa anta, kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka berilah ampunan untukku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafur rahim, sungguh engkau adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Itu 3 hadis. Kita lihat penjelasan para ulama, itu ya.
Itu hadis muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Pertama, wastudalla biqaulihi fil hadis. Ada ulama yang menjadikan hadis Nabi tadi, iza tasyahhada ahadukum, ya, apabila salah seorang di antara kalian telah membaca tasyahud, perhatikan Pak, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal, ya. Ada ulama yang menjadikan perkataan Nabi ini atau hadis ini tentang meminta 4 perkara, meminta atau berdoa dari 4 perkara sebagai bentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang menetapkan hukum bahwa itu adalah wajib, ya, meminta perlindungan dari 4 perkara di dalam sholat itu hukumnya wajib. Perhatikan tuh. Artinya ada ulama yang berpendapat membaca doa ini di dalam sholat itu hukumnya wajib, ya. Fi tasyahhudi akhir, pada saat selesai membaca tasyahud akhir, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Min kulli sholatin fardun kanat au nafal, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya. Setiap selesai bertasyahud, pada tasyahud yang akhir hukumnya wajib untuk meminta perlindungan dari 4 perkara tersebut, ya. Dan ini merupakan pendapat mazhab Az-Zahiriyah, ya, mazhab Imam Az-Zahiriyah yang diwakili oleh Imam Ibnu Hazm misalnya. Jadi pengikut mazhab Zahiriyah, ya, di antaranya Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya, itu hukumnya wajib dibaca ketika selesai melaksanakan tasyahud akhir, ya. Wabihi qala Taus bin Kisan min tabi'in. Demikian juga ada ulama di kalangan tabi'in yang bernama Imam Taus bin Kisyan, itu pun mengatakan hukum membaca doa itu selesai melaksanakan tasyahud akhir adalah wajib. Tuh. Membaca doa tersebut ketika sholat itu hukumnya wajib pada tasyahud akhir. Ini mazhabnya Imam Az-Zahiriyah atau Daud Az-Zahiriyah dan pendapat dari salah satu ulama tabi'in, Imam Taus bin Kisyan. Wa zahaba jumhurul ulama'i, ya, juga berpendapat, ya, jumhur ulama tentang hadis ini, ila anna hadzal amr linatbi wa laysa lil ujub. Jumhur ulama berpendapat kalau tadi mazhab Zahiriyah dengan mengambil pendapat dari Imam Taus bahwa membaca doa ini hukumnya wajib pada tasyahud akhir. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa membaca doa ini hukumnya hanya sekedar sunnah dan anjuran, ya, sunnah dan anjuran. Istidlalan bi hadisil masih salatahu, jumhur ulama berpendapat bahwa membaca doa ini hukumnya hanya sekedar sunnah dan anjuran berdasarkan dalil dari hadis tentang tersalahnya orang yang melaksanakan sholat, bi hadisil masih salatahu, ya. Kan ada tuh hadis yang kita baca kemarin ketika seseorang laki-laki melaksanakan sholat, yang sholat itu setelah selesai diperintahkan oleh Nabi untuk diulangi lagi, selesai diulangi lagi, ya. Nah, dalam hadis tersebut ketika seorang itu tidak membaca kalimat Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya pada akhir tasyahud akhir,
beliau Rasulullah tidak memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk mengulang sholatnya. Perhatikan tuh. Ketika laki-laki itu salah rukuknya, Nabi perintahkan untuk mengulang. Ketika laki-laki tersebut salah dalam sujudnya, Nabi perintahkan untuk mengulang sholatnya. Tapi ketika laki-laki tersebut pada saat selesai bertasyahud tidak membaca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri dan seterusnya, Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang. Perhatikan tuh. Nah, dipahami hadis tersebut oleh para ulama bahwa membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya itu hanya berupa sunnah dan bukan perkara wajib. Ya, karena kalau laki-laki tadi ketika selesai tasahud tidak membaca doa tadi, kalau memang itu wajib pasti Nabi memerintahkan untuk mengulang. Paham nggak tuh? Nah, semacam itu memahami dalil. Makanya jumhur ulama berpendapat bahwa membaca doa tadi itu hukumnya sunnah, sebuah anjuran dan bukan perkara yang wajib. Bukan perkara yang wajib. Tetapi mazhab Zahiriyah dan juga Imam Taus Ibn Kisyan memahami hadis tadi karena ada kalimat falyasta'iz, mempergunakan fiil ada lam amrnya. Secara zahir bahwa lam amr itu mengandung perintah dan setiap perintah itu hukumnya wajib, semacam itu dalam kaidah usul fikih al-amru lil ujub, bahwa perintah itu hukumnya adalah wajib. Itu yang dipahami oleh mazhab Zahiriyah, demikian juga oleh salah satu ulama tabi'in Imam Taus bin Kisyan. Tapi jumhur ulama, kebanyakan para alim ulama, di antaranya para a'immatul mazahib, imam-imam mazhab yang 4 itu berpendapat bahwa membaca doa tersebut selesai melakukan tasyahud hanya sebuah sunnah anjuran dan bukan perkara yang wajib. Dalilnya apa? Dalilnya hadis tentang tersalahnya seseorang yang melaksanakan sholat. Jadi kalau kita kumpulkan hadis tentang seorang yang tersalah di dalam melaksanakan sholat, ketika dia melakukan kesalahan dalam sholatnya dan Nabi ketahui, Nabi suruh ulang. Salah baca Fatihahnya, Nabi suruh ulang. Salah rukuknya, Nabi suruh ulang. Salah tumakninanya, Nabi suruh ulang. Salah membaca tahiyat, Nabi suruh ulang. Tetapi ketika laki-laki tadi tidak membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, langsung salam, Nabi tidak perintahkan untuk mengulang. Ini menunjukkan bahwa membaca doa tersebut hukumnya hanya anjuran atau sunnah, bukan perkara yang wajib. Kalau wajib pasti Nabi suruh ulang. Fa'id sholatak. Itu ya, semacam itu. Istidlalan bihadisil masih salatahu haitsu lam yurid bihi al-amru bi isti'adzah min hadhil arba'i. Ya. Di mana Nabi tidak memerintahkan atau tidak datang perintah untuk mengulang sholatnya dan membaca isti'adzah dari 4 perkara tersebut. Jadi hukumnya itu adalah sunnah, anjuran. Toh kalau andai kata kita tidak baca, artinya tidak membatalkan sholat kita. Kecuali mazhab Zahiriyah dan juga ulama yang mengikuti pendapat Imam Taus bin Kisyan. Faedah kedua, ya, kalau tadi jumhur sunnah, tapi kalau ada yang mengatakan oh itu hukumnya wajib membaca doa tadi, ya mungkin dia mengikuti mazhab Zahiriyah atau mengikuti Imam Taus dalam masalah ini. Itu sah-sah saja, silakan, kita nggak boleh menyalahkannya. Ya. Yukhadhu min hadis Abi Hurairah annal isti'adzah min arba'in takunu akibu tasyahhudi mubasyaratan. Kalau kita melihat hadis Abu Hurairah tentang isti'adzah ini dari 4 perkara, maka perkara tersebut dilakukan langsung selesai bertasyahud. Ya, selesai membaca kalimat tasyahud. Selesai membaca tasyahud, sholawat, itu langsung. Enggak boleh ada doa sebelum itu maksudnya.
Ya. Jadi doa yang pertama yang kita ucapkan dan kita baca selesai kita bertasyahud ada doa tersebut mubasyaratan. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Nabi, sabda Nabi, iza tasyahhada ahadukum fasta'id billah min arba'in. Apabila salah seorang di antara kalian telah membaca tasyahud, maka hendaklah langsung meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Artinya ini, selesai kita membaca tasyahud, itu tidak ada doa lain. Langsung doa yang 4 itu. Ya. Summa innal musalli yatakhayyaru min du'ai masama kama jaa fil hadisi Ibnu Mas'ud. Setelah orang yang sholat membaca doa tadi, baru dia terserah sekehendaknya untuk memilih doa-doa pilihannya. Yang penting setelah tasyahud, doa yang pertama dia ucapkan adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masyihid dajjal. Baru setelah itu doa. Jangan ada doa di sebelumnya. Ya, itu doa yang pertama. Baru kata ulama, summa yatakhayyar minad du'a masa'a makama fi ja'a fil hadis Ibnu Mas'ud. Sebagaimana hadis dalam Ibnu Mas'ud yang kita sudah bahas, dia setelah dia baca tasyahud baru ada doa-doa berikutnya. Doa apa saja yang kita pilih. Tapi yang pertama doanya itu. Muqaddiman ala ghairihi minal adiyati, dan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam itu sebagai muqaddimah, sebagai doa pembuka dari doa-doa berikutnya. Itu dulu yang dibaca kalau berdoa, meminta 4 perlindungan, baru doa-doa yang lain. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim, hadza min aqil adiyati shalah. Ini merupakan doa yang paling penting diperhatikan dan dibaca ketika sholat. Doa Allahumma inni itu sepenting-pentingnya doa. Doa yang paling penting yang ada di dalam sholat itu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu doa yang paling penting yang ada di dalam sholat. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim. Hatta aujaba ba'du salaf wal khalaf. Bahkan ada sebagian ulama salaf, ulama-ulama terdahulu dari kalangan tabi'in, juga ulama-ulama sesudahnya, itu mengatakan wajib membaca doa itu. Saking pentingnya itu doa, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, saking pentingnya itu doa. Bahkan ketika ada seseorang yang tidak membaca doa tersebut di dalam sholat, sebagian ulama-ulama salaf, sebagian ulama-ulama khalaf memerintahkan kepada orang tersebut untuk membacanya lagi ketika dia lupa atau meninggalkan doa tersebut setelah tasyahud akhir. Ada yang berpendapat semacam itu. Ya. Wa aujabahu Ibnu Hazm, misalnya Imam Ibnu Hazm fi kulli tasyahudin berpendapat bahwa doa tersebut dibaca pada tiap-tiap tasyahud. Kalau Isya ada 2 tasyahud, dua-duanya dibaca. Ini menurut Imam Ibnu Hazm. Karena hadis tadi, iza tasyahhada ahadukum itu tidak membahas tentang tasyahud awal atau tasyahud akhir. Yang dipahami oleh Ibnu Hazm, selesai melakukan tasyahud. Kalau sholat tersebut ada 2 tasyahud, maka kedua tempat tasyahud tersebut ada doa yang demikian. Ini menurut Imam Ibnu Hazm. Kemudian beliau katakan, fa illam ya'ti, apabila dia tidak membawakan doa tersebut setelah tasyahud, batalat sholatuhu, maka batalah sholatnya, dianggap nggak sholat. Itu pendapat Imam Ibnu Hazm. Ya,
Makanya kata Ibnu Qayyim, doa ini sepenting-pentingnya doa ketika dalam sholat. Saking pentingnya doa ini, sebagian ulama-ulama salaf dan juga ulama-ulama khalaf mewajibkan untuk mengqadha atau mengulang sholatnya ketika dia tidak membaca atau meninggalkan doa tersebut. Itu ada tuh. Di antaranya Imam Ibnu Hazm. Ketika seseorang tidak membaca doa tersebut pada setiap tasyahud, maka dia katakan sholatnya tidak sah. Ya. Itu sah-sah saja Pak pendapat begitu, dia pahami dalilnya. Gitu. Dalam hadis Imam Muslim yang lain dari jalan Abi Zubair An-Taus an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikata Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas yang dibawakan oleh Imam Muslim, kana yu'allimuhum, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat. Nabi mengajarkan para sahabat doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya. Kata Ibnu Abbas, Nabi mengajarkan mereka itu para sahabat, hadzal doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya, kama yu'allimuhum as-surah, sebagaimana Nabi mengajarkan para sahabat membaca Al-Qur'an yang terdapat dalam surah-surah Al-Qur'an. Perhatikan tuh. Nabi mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam kepada para sahabat, kata Ibnu Abbas, persis ketika Nabi mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat. Yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Jadi kalau Nabi mengajarkan surat Qul, ya sebagaimana Nabi mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya. Ya, asar yang mulia ini terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Di antara kalimat hadisnya, doanya Allahumma inni na'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini hadis Imam Muslim. Nabi itu ngajarin itu doang, Mbak. Doa itu sama seperti Nabi mengajarkan Al-Qur'an. Saking pentingnya itu doa. Kan kalau kita ngajarin Al-Qur'an, Pak, detail banget kan, makhrajnya semacam ini, tajwidnya semacam ini, langgamnya semacam ini, gitu kan. Nah, berarti waktu Nabi mengajarkan doa ini kepada para sahabat ya semacam itu. Bagaimana kepasihan dan kekhusyuan membaca doa ini sama dengan baca Al-Qur'an. Ya pantaslah kalau Imam Taus di antara rijal hadis ini mengatakan hukumnya wajib membaca doa ini. Karena sama cara Nabi mengajarkan Al-Qur'an dengan cara Nabi mengajarkan doa ini. Kan Imam Taus ada di sini kan? Ya, sama. Hukumnya wajib. Ya. Qala Muslim Ibnu Hujjaj, berkata Imam Muslim, perhatikan Pak. Di kitab itu nggak ada Bulughul Maram ya? Nggak ada ya? Qala Muslim Ibnu Hajjaj, berkata Imam Muslim Ibnu Hajjaj, balaghani, telah sampai kepadaku riwayat, telah sampai kepadaku. Nanti riwayat ini Imam Taus ini salah seorang tabi'in yang mengatakan membaca doa tadi ketika selesai tasawuf itu hukumnya wajib. Sementara kan jumhur tidak. Dicari oleh Imam Muslim tentang riwayat ini. Kata Imam Muslim Ibnu Hajjaj, balaghani, telah sampai riwayat kepadaku anna Tausan qala li ibni. Suatu hari Imam Taus ini berkata kepada anaknya, ad-da'wata biha fi sholatika. Nah, Imam Taus bertanya kepada anaknya, apakah ketika kamu sholat tadi kamu membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya? Perhatikan tuh.
Faqala la, si anak ini jujur berkata, aku tadi waktu sholat setelah tasyahud akhir tidak membaca doa tadi, tidak membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya. Apa kata Imam Taus? A'id salataka, ulangi salatmu. Tuh, ulangi salatmu. Tuh ya. Li'anna Tausan rawahu an salasa au arba'ah au kama qala. Karena Taus telah meriwayatkan hadis ini banyak sekali. Terhadap satu golongan, dua golongan, 3 kali, 4 kali. Makanya beliau mengatakan ketika anakku tidak melakukan doa tadi ketika tasyahud, aku perintahkan untuk mengulang sholatnya. A'id sholataka. Nah ini riwayat tentang ini didapati oleh Imam Muslim dan dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Tuh ya. Imam Taus kena tabi'in yang mewajibkan membaca doa ini. Karena kalau nggak baca, menurut Imam Taus dan ulama khalaf berikutnya Imam Ibnu Hazm, sholatnya itu batal dan wajib untuk mengulang. Itu sah saja pendapat tersebut. Ya. Wa qad istaskala du'a. Terdapat muskil dalam, ada satu hal yang iskal, yang muskil Pak dalam doa ini. Perhatikan nih. Ketika Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya, min azabi jahannam. Wa min fitnatil qabri. Perhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum. Maghfur lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Beliau orang yang terjamin terampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, kalaupun itu ada. Perhatikan nih, ada iskal kata ulama dalam doa ini. Kenapa Nabi membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min azabi jahannam? Kata ulama, Nabi itu maksum. Ya, Nabi itu maghfurlah ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu telah diampuni dosanya kalau andai kata ada, yang lalu dan yang akan datang. Kalau andai kata ada. Dan Nabi tidak mungkin ditanya tentang azab kubur. Karena beliau adalah orang yang menjadi pertanyaan. Kan kita ditanya, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Dan Nabi nggak ditanya. Ya, iskal. Karena ada sebagian kelompok yang menafikan doa tersebut. Wah, ini bukan dari Nabi, walaupun terdapat dalam Bukhari Muslim. Kenapa? Nabi itu maksum. Enggak mesti Nabi itu meminta perlindungan dari azab jahannam. Nabi itu menjadi pertanyaan, tidak mungkin Nabi mendapatkan fitnah kubur. Ada yang mengingkar doa tersebut. Wa ujiba bi ajwabatin, ya. Dijawab dengan beberapa jawaban. Di antaranya annahu qasdu ta'lim li ummati. Tujuan Nabi mengajarkan doa ini kepada para sahabat sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabatnya. Tujuannya adalah li ta'lim, untuk mengajarkan kepada umatnya cara berdoa ketika sholat. Nabi hendak mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya umumnya, inilah cara berdoa agar kita mendapatkan perlindungan dari 4 perkara yang paling dahsyat. Ini 4 perkara yang paling dahsyat, tak? Ya, Nabi ingin mengajarkan itu. 4 perkara ini perkara yang paling dahsyat dari dunia sampai akhirat. Kan ada di dunia tadi apa tuh? Fitnatil mahya wal mamat. Itu kan dunia. Kemudian dari seburuk-buruknya fitnah, yaitu datangnya al-masih dajjal. Itu kan kehidupan. Kemudian perkara yang paling besar ketika kita baru pertama kali masuk ke alam kubur, itu fitnah yang paling besar.
Dan fitnah yang besar, yang amat sangat besar dan bisa abadi itu azab jahannam. Nabi ingin mengajar ke ini loh 4 perkara yang paling dahsyat. Itu ya. Kata ulama, tujuan Nabi membaca doa tersebut dan mengajarkan kepada para sahabat maksudnya adalah untuk mendidik para sahabat-sahabatnya agar senantiasa melazimkan doa tersebut ketika sholat, karena ini menyangkut 4 perkara yang sangat dahsyat. Sania, alasan yang kedua, al-murad as-su'al minhu li ummati. Maksud Nabi membaca doa Allahumma inni a'udzubika berbentuk permintaan, ada permintaan untuk umatnya. Ya. Fayakunul ma'na huna, maka ketika kita membaca arti pada kalimat tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika li ummati. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu untuk umatku. Nabi membaca doa itu untuk umatnya, bukan untuk beliau. Beliau maksum, ya, beliau maksum. Beliau orang yang tidak punya dosa. Toh kalau andai kata ada, beliau telah mendapatkan ampunan ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Di kubur beliau tidak mendapatkan fitnah kubur, karena beliau jadi objek pertanyaan. Kan kita ya, man nabiyuka, dan kita akan menjawab. Pertama, tujuannya adalah untuk mengajarkan, ya, mengajarkan kepada umatnya pentingnya meminta perlindungan dari 4 perkara tadi. Yang kedua, Nabi pada hakikatnya adalah meminta untuk umatnya. Allahumma inni a'udzubika li ummati. Itu diulang-ulang, Pak, oleh Nabi SAW ketika beliau salat. Ya, Allahumma inni a'udzubika li ummati. Maknanya semacam itu. Maknanya, walaupun tidak Nabi katakan li ummati. Yang ketiga, salisuha sulukut tariqil tawaddu wa izharul ubudiyyah wa ilzami khaufillahi wa izamihi wal ibtiqari ilaihi wa imtisali amrihi fi rukbati. Yang ketiga alasannya ada suluk. Beliau ingin menempuh jalan ketawaduan. Oh ya, itulah ketawaduan beliau. Menampakkan keubudiahan, pengabdiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau mendapatkan predikat maksum, walaupun beliau mendapatkan ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar, telah mendapatkan ampunan, walaupun beliau menjadi pimpinan ahli surga, beliau ingin menampakkan ketawaduan beliau. Tetap beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ingin menampakkan sebagai seorang hamba yang senantiasa meminta kepada Rabb-Nya. Beliau ingin menunjukkan betapa butuhnya beliau kepada Rabb, walaupun beliau sudah mendapatkan jaminan sebagai ahli surga dan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah dijamin surga saja masih baca doa tersebut. Orang yang maksum saja sudah mendapatkan maghfirah masih baca doa tersebut. Bahkan beliau ajarkan kepada para sahabatnya sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Semacam itu sangat amat penting. Supaya kalau Nabi mengajarkan doa ini kepada para sahabat seperti Nabi mengajarkan Al-Quran, betapa pentingnya doa tersebut. Asar ini sahih dibawakan oleh Imam Muslim Ibn Hajjaj dalam sahihnya. Ya, makanya yang belum hafal ya hafalin. Dan selalu diingat, nanti abis tasyahud baca doa itu. Abis tasyahud baca doa itu. Bahkan sebagian ulama, pernah saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Al-Fatawahnya, beliau ketika ditanya bagaimana ketika imam sudah salam, imam salam ya, kan kita makmum, imam salam, kita belum membaca doa tadi tuh.
Kata Syekh Utsaimin, diperbolehkan engkau untuk melanjutkan membaca doa tersebut baru salam. Tapi imam-imam yang ngerti sunnah, dia tidak akan meninggalkan doa tersebut karena amat sangat pentingnya. Apabila dia membaca riwayat tentang bagaimana cara Nabi mengajarkan doa tersebut. Ya. Taib. Dan Nabi ingin menunjukkan betapa butuhnya beliau kepada Allah. Nah, beliau meminta bermunajat. Kan kalau kita minta Pak, berarti kita itu butuh. Kalau kita sering berdoa kepada Allah, berarti kita sedang menunjukkan kita itu butuh kepada Allah. Allah amat sangat cinta kepada orang yang butuh kepadanya. Istighfar, ya. Dan Nabi ingin menunjukkan bahwa beliau ingin melaksanakan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Jadi Allah, Nabi ingin melaksanakan apa yang Allah inginkan. Allah itu ingin dipinta, beliau pinta, macam itu. Karena beliau sangat alim tentang Allah Subhanahu wa taala, beda dengan kita. Kalau kita jarang minta sama Allah, kebanyakan mintanya sama manusia gitu. Karena kita nggak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, pasti kita sering mintanya kepada Allah daripada manusia. Ya. Wala yamtani'u tiqrarul talabi ma tahqiqil ijabah. Dan tidak mengapa doa itu diulang-ulang dalam permintaan, Pak. Kita ulang-ulang tuh doa. Kita ulang-ulang itu doa, nggak apa-apa. Sampai betul-betul diijabah. Terus saja berulang-ulang, ulang. Iqrarut talab, boleh kita mengulang-ulang doa. Ya. Li'anna dzalika liyuhassilul hasanat. Mengulang-ulang doa itu akan menghasilkan kebaikan. Jadi kalau kita doa apa, kita ulang-ulang tuh doa tersebut. Kali, 2 kali, nah itu akan menghasilkan kebaikan. Yarfa'u darajat, akan meningkatkan derajat kita. Ya. Wa fihi, di dalam doa ini juga tahridun li ummati, Nabi ingin mengajak kepada umatnya untuk senantiasa menjadi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi sering membaca doa tersebut, itu Nabi ingin memberikan motivasi kepada umatnya agar umatnya terus meminta hal yang demikian. Ya, jangan sampai umatnya itu meninggalkan karunia maghfirah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi doa tuh biar umatnya tahu, jangan sampai engkau meninggalkan hal-hal yang sangat penting. Ya. La yatruku tadarru, ya, jangan pernah meninggalkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama 4 perkara tadi itu. Ya, jangan pernah kita meninggalkan doa. Faman lam yatahaqqaq zalika, apabila kita berdoa nih belum tercapai apa yang kita inginkan, kita harus lebih rajin lagi untuk mengulang-ulangnya. Jangan baru sekali, 2 kali, nggak ada wujudnya, udah jangan terus. Kalau bisa terus menerus sampai itu terwujud. Itu bentuk harapan yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah suruk ya? Udah. Kemudian dalam hadis Abu Bakar Siddiq, beliau pernah meminta kepada Nabi SAW agar Nabi mengajarkannya doa yang beliau baca di dalam sholat. Alimni du'aan ad'u bihi bis sholati. Ajarkan kepadaku doaan, satu doa
doa yang aku baca doa tersebut dengannya itu doa di dalam solatku, fi solati, di dalam solatku. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ingin punya doa yang beliau baca ketika solat. Ini menunjukkan bahwa doa itu memang di dalam solat, bukan di luar solat. Ya, doa itu berada di dalam solat. Ajarkan satu doa kepadaku yang doa tersebut aku baca ketika aku berada di dalam solat, fi solati. Tetapi kata ulama, walam yarid ta'yinul mautin. Hadis ini tidak menetapkan tempatnya di mana. Yang penting dalam solat aja. Ajarkan aku satu doa yang aku baca ketika aku sedang melaksanakan solat. Tuh, kan? Ketika Nabi ajarkan dan permintaan tersebut diajukan oleh Abu Bakar Siddiq, ini tidak menunjukkan tempatnya di mana. Apakah ketika selesai takbiratul ihram, apakah lagi ketika ruku, apakah ketika sujud, atau ketika selesai tasawuf. Yang penting ajarkan aku satu doa. Ya. Tidak ada penetapan tempatnya. Ya. Alladzi yad'u fihi bihadzal du'a fi sholati. Wa qad bawwaba al-Bukhari. Tetapi Imam Al-Bukhari, perhatikan, Pak. Imam Bukhari dalam sahihnya telah membuat satu bab di mana beliau berkata dalam babnya babud du'a qabla salam. Satu bab yang menjelaskan tentang doa sebelum salam. Jadi salat doa itu betul-betul berada di dalam salat dan dibacanya di dalam salat sebelum salam. Ya, kalau sujud sebelum salam kan, setelah tasahud juga dikatakan sebelum salam. Tapi Imam Bukhari mengatakan babud doa qabla salami, satu bab tentang doa sebelum salam. Ya. Qala al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid, berkata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, hadza yaqtari al-amru bi hadza ad-du'a fi sholati min ghairi ta'yin mahallihi. Ini menunjukkan satu perkara dalam doa tersebut di dalam sholat tanpa ditetapkan tempatnya. Jadi perkaranya yang penting doa itu di dalam sholat. Itu semacam itu. Itu hikmahnya. Wala'al ula ayyakuna fi ahadil mautaini. Barangkali ada dua tempat doa itu dibaca. Hanya dua tempat barangkali. Ya, as-sujud, ketika sujud di doa dibaca, atau tasyahud akhir, atau tasyahud setelah tasahud. Li'annahuma amrun fiha bid-du'a, karena kedua tempat tersebutlah banyak perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar di dua tempat tersebut banyak kita untuk berdoa. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, ya dua tempat itu kalau baca, walaupun Rasulullah tidak mentain tempatnya di mana. Ketika Abu Bakar Siddiq bertanya, ajarkan aku satu doa yang aku baca ketika aku sholat. Nabi ajarkan, tapi Nabi tidak tetapkan tempatnya di mana. Ya, kata Imam Bukhari, bab ini di dalam sholat iya, dibacanya sebelum salam. Kata Imam Daqiq, ya dua tempat, kalau nggak sujud, ya selesai tasahud. Itu ya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah, karena Imam Bukhari membuat babud doa qabla salam, dikomentari oleh pensarah kitab Sahih Bukhari, itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dikomentari ketika Imam Bukhari membuat babud doa qabla salami. Nah, itu kalau pensarahnya pasti mengomentari tentang
penamaan bab tersebut. Apa kata pensari Al-Hafiz Ibnu Hajar? Walladzi yazharu li, yang tampak bagiku ketika Imam Bukhari membuat bab tentang doa sebelum salam. Apa? Asyara ila ma warada fi ba'di turuq min ta'yinihi bihadzal mahal. Ya, yang tampak dan yang jelas bagiku ketika Imam Bukhari membawakan satu bab tentang bab doa sebelum salam, ini sebuah isyarah dari Imam Bukhari kepada riwayat-riwayat yang sampai kepada beliau dari sebagian jalan riwayat, jalan hadis, adanya perintah tentang doa ketika sujud dan ada doa selesai bertasyahud. Makanya beliau bikin tema bab doa di dalam sholat sebelum salam. Karena banyaknya hadis yang sampai kepada Imam Bukhari, Nabi perintahkan membaca doa ini ketika sujud, baca doa ini sesudah tasyahud. Dua tempat ini saja kan? Maka dua tempat ini menurut Imam Ibnu Hajar isyarat dari Imam Bukhari agar kita memperbanyak doa ketika sujud, juga ketika kita selesai bertasyahud. Ya, ini menunjukkan bahwa doa itu kita munajatkan di dalam sholat, bukan sesudah sholat. Sesudah sholat itu zikir. Salam, habis zikir. Nanti setelah ini maka doa, setelah ini kan baru kan babnya tentang zikir sholat. Doa itu di dalam sholat. Ini isyarat. Kata Ibnu Hajar, isyarat dari Imam Bukhari karena datangnya sebagian riwayat kepada beliau terdapat hadis-hadis yang mentakyin, menetapkan tempat doa ketika sedang sholat, sujud dan tasyahud. Dia bikin babnya itu. Habis salam ya zikir. Tapi penekanan doa itu di dalam sholat. Bolehkah orang yang selesai sholat berdoa? Ya silakan saja, tapi itu tidak anjuran, itu mustahab. Anjurannya di dalam sholat. Perhatikan tuh Pak. Anjuran doa itu di dalam sholat berdasarkan hadis. Kalau ada pertanyaan, bagaimana orang yang berdoa selesai sholat, gitu kan? Hukumnya mustahab, disukai dan diperbolehkan, itu jawabannya. Tidak boleh kita mengatakan oh sunnah atau wajib setelah kita sholat baca doa, enggak ada. Setelah sholat zikir. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus, bukan doa. Doanya dalam sholat. Ya. Dikit lagi Pak. Dalam riwayat Imam Muslim, tadi kan Imam Bukhari Muslim, ketika Abu Bakar Siddiq meminta kepada Nabi untuk mengajarkan doa. Sekarang hadis Imam Muslimnya saja. Ketika kalimat alimni du'aan ad'u bihi fis sholati, terdapat riwayat dari Muslim fis sholati wa fi baiti. Ajarkan aku satu doa, dengan doa tersebut aku baca ketika aku sholat dan ketika aku berada di rumahku. Jadi doa ini diminta oleh Abu Bakar Siddiq kepada Nabi agar dia dapat membacanya ketika sholat dan ketika beliau ada di rumah. Ini riwayat Imam Muslim. Kalau di riwayat Bukhari nggak ada kalimat fi baitinya. Ya. Kemudian di dalam riwayat Muslim ada kalimat yang berbeda dengan kalimat yang terdapat dalam Imam Bukhari. Kalau doanya kan Allahumma inni zalamtu nafsi dia zulman katsira. Pakai masalah katsira. Tapi dalam riwayat Imam Muslim itu bukan katsira tapi kabira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Dalam Muslim zulman kabira. Ya maknanya nggak jauh beda. Sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar. Katsira
dengan kezaliman yang kabiro, kasiro yang banyak, kabiro yang besar. Wa aksarur riwayat, kata para a'immatul mazahib, kata Imam Imam As-Sunai, bahwa riwayat yang terbanyak adalah katsira, pakai sa masalah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, itu riwayat yang terbanyak. Walaupun ada riwayat yang pakai kabiro, tapi jumlahnya lebih sedikit. Kemudian ketika Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq dengan kalimat faghfirli maghfiratan min indik, berilah ampunan kepadaku dengan ampunan yang datang dari sisimu. Itu kan lanjutan doanya kan, ya. Kata Imam As-Sunai, isaratun ila talabil maghfirah mutafaddila biha minallahi. Ini menunjukkan isarah kepada harus seringnya kita meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli maghfiratan min indik. Ya. Wa in kana abdul laysa ahlan laha bi amali. Ya, walaupun kita itu misalnya hamba itu bukan orang yang melakukan dosa, ya tetap kita minta ampunan. Ya, walaupun kita nggak melakukan dosa hari ini misalnya kan, tetap doa ini kita baca agar kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarah agar kita selalu minta ampunan walaupun hari itu kita tidak berbuat dosa misalnya. Ya. Dan doa dengan kalimat warhamni, dan berikan rahmat kepadaku. Lanjutan doanya, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, itu kan lanjutannya. Pada kalimat warhamni innaka antal ghafurur rahim, di dalam doa tersebut ada tawassul, ada media, cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna, dengan nama-nama Allah yang husna. Warhamni, itu ya kalimatnya. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka anta al-ghafur ar-rahim. Ya, kata ulama, di dalam doa tersebut ada tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna. Perhatikan. Haitsu tadamman, di mana mengandung sifat Rabb pada kalimat tersebut, yaitu bil maghfirah wa rahmah. Sifat maghfirah wa rahmah. Itu kita bertawasul kepada Allah dengan sifat maghfirah dan sifat rahmah. Wa hadza munasib lil matlub, dan ini merupakan hal yang sesuai dengan apa yang kita minta. Artinya ulama bilang gini, Pak, kalau kita pengen minta kepada Allah, kita bertawasul dengan nama dan sifat Allah yang sesuai dengan doa yang kita minta. Misal gini, kita pengen minta rezeki, maka harus kita sesuaikan panggilan kita kepada Allah yang berkaitan dengan apa yang kita minta. Paham nggak, Pak? Misalnya kita minta rahmat, ya kita panggil Allah dengan kalimat ya Rahman atau irhamni, atau semacam itu. Doa ini mengajarkan kepada kita agar kita mensesuaikan takala hajat kita dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Takala kita minta kekuatan misalnya kan, ya panggil Allah dengan nama dan sifat kekuatannya Allah, ya Qawiyyu misalnya. Seperti doa ini. Wa hadza munasibun lil matlub. Wal ghafur muqabbilun li qawlihi faghfirli. Ya, al ghafur itu kan nama Allah. Ini diwakili dengan kalimat ighfirli, berilah ampunan kepadaku. Maghfirah, arti maghfirah tersebut ada satu dzunub ma'atazawud anhu, menutup dosa dan menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa tersebut. Jadi ketika kita minta doa Allahumma ighfirli, artinya kita minta kepada Allah agar dosa kita ini ditutup. Karena kalau dosa kita dibuka, Pak,
di hadapan manusia, tidak ada satu orang pun manusia yang mau duduk di samping kita. Ini dosa saya nih Pak nih, dosa saya nih. Allah nggak tutup, antum tidak ada yang mau kenal sama saya. Kalau dosa kita tidak Allah tutup, ya. Kalau dosa kita Allah nggak tutup, tidak ada satu orang pun yang mau duduk dengan kita. Ketika kita minta Allahumma gfirli, kita minta kepada Allah agar zunub kita ini ditutup. Zunub kita ini ditutup. Dan kita dijauhkan dari berbagai macam dosa. Itu arti maghfirah. Arti kalimat ikfirli. Satu zunub wa tazawwad anhu. Dan arti irhamni, biasanya kalau irhamni kan dan rahmatilah aku kan, rahmatilah aku, itu kalau kita bilang Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku. Ar-rahma ay tajawuz zalika matafaddul bil in'am wal ihsan. Artinya berkumpul dari yang demikian itu bersama karunia Allah, in'am, kenikmatan, pemberian dan kebaikan. Jadi ketika kita baca doa Allahumma arhamni, kita minta kepada Allah agar kita diberikan berbagai macam karunia, diberikan berbagai macam bentuk kenikmatan, dan diberikan berbagai macam bentuk kebaikan. Itu arti irhamni. Ya Allahumma gfirli warhamni. Selalu itu digandingkan tuh Pak, karena itu yang paling penting. Ditutup dosa. Itu bukan sekedar minta ampunan Pak, tapi agar dosa kita ditutup. Orang Pak punya penyakit kusta, nggak ada yang berani deketin loh Pak. Itu penyakit, apalagi dosa Pak kalau Allah buka. Makanya Allahumma gfirli. Allahumma gfirli itu bukan sekedar agar kita mendapatkan dosa, kita juga meminta agar dosa kita ini tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, sampai sini kajian kita ya. Diingetin nanti besok insya Allah berikutnya hadis yang ke 252, hadis Wa'il bin Hujr tentang sifat salam Nabi ketika selesai sholat, yaitu hadis yang berikutnya. Baik, ada bertanya? Silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Kalau ini masjid kan apa ya? Sholat Jumat ini. Oh. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.